ujung tetrapod berada di area ini. Di sini dipasang deretan tetrapod. Kita bisa amati pada saat arus air tidak deras atau tidak menutupi bagian tetrapod. Apabila air yang melintas di area ini hanya keluar dari bagian bawah. Namun saat ini arus air yang keluar meluber lewat bagian atas. Selamat pagi pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di sisi sebelah selatan tanggul atau dam Serandakan yang terpantau saat ini. Debit air yang keluar dari atas tanggul cukup lebar atau cukup tinggi. Bagaimana update dan situasi pagi hari ini? Kita ikuti video selengkapnya. Kita coba arahkan ke area tanggul, terutama di area sisi bagian tanggul barat. Kita zoom. Ini area tanggul sisi bagian barat. Di bawah ini adalah ground seal yang ambrol atau turun. Dan ini area ground seal yang masih berdiri. Ground seal atau tanggul yang ambrol ini diperkirakan panjangnya sekitar 120 meter ke arah timur atau ke arah kanan. Dan ini tanggul darurat yang sudah ditempatkan batu-batu boulder. Kita coba arahkan ke sisi sebelah kanan. Di area ini kemarin memang belum ada aliran, namun saat ini air mulai melintas di area ini. Dan ini batu boulder yang posisinya berada di paling selatan atau paling ujung sisi luar. Dikhawatirkan apabila debit air terus meninggi, bisa saja bebatuan ini yang berada di area tepi ini bisa terbawa. Dan di area bagian dalam ini tampaknya di area ini tidak ditempatkan tetrapod atau ujung tetrapod berada di area ini. Di sini dipasang deretan tetrapod. Kita bisa amati pada saat arus air tidak deras atau tidak menutupi bagian tetrapod. Apabila air yang melintas di area ini hanya keluar dari bagian bawah. Namun saat ini arus air yang keluar meluber lewat bagian atas, sehingga deretan tetrapod yang ada di bagian tengah ini tidak terlihat. Tampaknya posisi tetrapod cukup membantu, cukup efektif.
dimana tetrapod ini juga ditutup celah-celahnya menggunakan batu-batu boulder. Sepintas kita amati, ini ada batu tetrapod. Sebentar kita perkecil lagi. Air yang melontar ke atas ini adalah bagian tetrapod. Lihat di bagian dalam tetrapod yang masih bertahan dan berdiri kokoh menopang tanggul serandakan ini. Kita coba, dan ini tetrapod yang sempat hanyut pada saat penempatan beberapa waktu lalu dan terjadi banjir sehingga tetrapod ini terbawa arus sekitar berjarak 50 meteran, 40 atau 50 meteran dari lokasi penempatan. Kita amati, dan saya sempat mengamati dengan menggunakan drone, bisa ditonton videonya. Tampaknya di sini juga ini adalah area tetrapod. Kita bisa bayangkan bagaimana jika tetrapod ini tidak ditempatkan di area ini. Diperkirakan panjang aliran air yang keluar ini sekitar 80 meter. Kita bisa bayangkan apabila tidak ada tetrapod atau tidak tahan membendung, bisa saja aliran ini kembali meluber ke arah muara. Namun kita harapkan hal itu tidak terjadi. Dan ini ke kanan lagi, area ujung dari aliran air, terlihat bebatuan yang masih basah, dimana sebelumnya debit air semalam lebih tinggi lagi, bahkan hampir mendekati level dari ground seal lama. Kita harapkan memang penanganan tanggul ini masih terus dijaga atau terus diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan saya coba untuk mengarah ke area pilar. Ini pilar jembatan Serandakan. Terlihat air sudah cukup tinggi, namun apabila air terbendung melebihi level dam Serandakan atau tanggul Serandakan, ketinggian air akan lebih tinggi lagi, dan diharapkan sedimen yang tertampung bisa cepat sehingga jembatan Serandakan 2 tetap aman dilalui. Karena kita ketahui jembatan Serandakan 1 ambrol dikarenakan tanggul atau dam Serandakan ambrol pada tanggal 25 Januari 2025, sehingga saat ini sudah tidak bisa difungsikan lagi. Kita coba
arahkan ke area ground seal. Dan ini area ground seal apabila kita lihat dari sisi sebelah selatan. Kondisinya terlihat juga cukup parah, banyak area-area yang ambrol. Namun ini ambrolnya sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Dan kali ini di tahun 2025 ini kondisi sudah semakin parah saja, sehingga ini diharapkan dan direncanakan nanti akan dibuat tanggul permanen di sisi sebelah selatan lagi, dekat dengan area tanggul ini. Semoga pembuatan dam permanen bisa segera dikerjakan. Demikian pantauan dari channel Ekosianto yang memantau dam Serandakan. Semoga dam Serandakan ini tetap aman dan terkendali. Nantikan update-update selanjutnya. Terima kasih.